saya kalau dipanggil hakim ke pengadilan saya akan datang membawa ijazah SD, SMP, SMA sama S1. Sekarang yang dibawa Pak Joko Widodo ijazah S puter karena ijazahnya muter-muter. Karena berbohong maka berbondong-bondong nanti harus dilaporkan polisi supaya masuk penjara. Siapa? Yang pertama kali tentunya oke, selamat tewas yang memperjuangkan ijazah yang tidak jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal waras, salam hari kebangkitan dan kedaulatan rakyat Indonesia. Jadi sebagaimana yang banyak bisa kita saksikan di berbagai media sosial ya, bahwa ini saya mengambil contoh ada dari Kompas TV, sama iNewsroom. Penggugat sebut ijazah Jokowi akan dibuka tanpa sensor dan akhirnya pada tanggal 9 Februari ya, ijazah Jokowi atau hari Senin ijazah Jokowi dibuka ke publik oleh Bonatua Silalahi, Dr. Bonatua Silalahi ya, seorang pengamat kebijakan publik. Dan ternyata ijazahnya jelas tidak jelas. Kalau ijazahnya jelas tidak usah pakai kata-kata tidak jelas. Tapi yang ini jelas tidak jelas. Artinya kalau selama ini dimunculkan drama bahwa saya kalau dipanggil hakim ke pengadilan saya akan datang membawa ijazah SD, SMP, SMA sama S1. Sekarang yang dibawa Pak Joko Widodo ijazah S puter karena ijazahnya muter-muter. Jadi seperti yang banyak disampaikan oleh para pencinta kebenaran, para pejuang demokrasi, para penegak keadilan. Kita jangan bicara penegak hukum ya, para mahasiswaku, karena menegakkan hukum itu wilayahnya polisi, jaksa, hakim. Ya, mereka orang pemerintah semua. Tugas kita menegakkan keadilan. Karena ketika kita menegakkan keadilan, hukum itu akan tegak. Ya, ijazah asli tapi palsu, sen kiri belok kanan, sudah tapi belum. Ya, terima kasih kepada semua yang sudah hadir di kampus ini, kampus Universitas Salam Akal Waras, khususnya para mahasiswa Fakultas Hukum. Memang menegakkan keadilan itu mahal. Sama juga merebut kemerdekaan. Kemerdekaan itu kenapa harus diperjuangkan? Karena kemerdekaan itu kalau tidak diperjuangkan tidak akan diberikan, ya. Dan kalau diberikan pasti dengan keterbatasan. Karenanya supaya kita merdeka dari kerumunan rasa takut, nah ini saya menganalisanya ada 3 hal. Yang pertama, saya berangkat dulu kenapa kejaksaan mengembalikan berkas perkara dari Polda Metro Jaya ya, P19. Kenapa? Karena yang pertama adalah untuk bisa mendudukkan seseorang sebagai tersangka, maka sekurang-kurangnya harus dilengkapi 2 alat bukti. 2 alat bukti itu antara lain, jadi tidak usah 700. Alat buktinya cuma 2 saja. 2 alat bukti itu, 1 ijazah asli yang menunjukkan memang Pak Joko Widodo itu benar-benar kuliah di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Itu bukti yang pertama. Jadi ijazah asli. Ya. Kemudian yang kedua, kalau setelah ijazah itu, kalau mungkin ijazahnya hilang, berarti pasti ada fotokopinya. Jadi misalkan nih ya, saya lulusan S1 Fakultas Komunitas 11 Maret, sampai kemudian saya melanjutkan S3, dan lulus bulan September 2013, maka kampus saya itu pasti menyimpan kopi ijazah digalisir. Yang dilegalisir itu dari ijazah asli. Nah, jadi yang hari ini, yang pertama, kenapa kejaksaan menolak? Karena hari ini kepolisian tidak bisa menunjukkan kopi dari asli. Yang ada itu kopi dari fotokopi. Ini nih yang kalian dengar ya. Yang ada hari ini adalah kopi dari fotokopi sebagaimana yang saya pajang di judulnya. Itu resmi saya mendapatkan dari Pak Bonatua Silalahi yang dia sampaikan tanggal 9 Februari di depan gedung Komisi Pemilihan Umum ya. Jadi beliau sampaikan dalam rilisnya itu yang dimuat di Kompas, di iNews dan di beberapa media yang lain ya, yang intinya babak baru jasa Jokowi salah bisa dibuka ke publik
Bonatua beberkan langkah lanjutan. Nah, pertama jelas itu bukan asli tapi kopi dari fotokopi. Nah, ini. Kemudian yang kedua, alat bukti apalagi yang harus diserahkan? Tentunya alat bukti yang harus diserahkan itu adalah transkrip nilai, ya. Bagaimana kemudian dengan memeriksa 700 alat bukti, memeriksa teman-teman KKN sekian, itu tidak ngaruh. Karena yang sangat ngaruh itu adalah ijazah, transkrip nilai, dan teman yang ikut menyaksikan Pak Jokowi itu di wisuda, ikut menyaksikan Pak Jokowi itu memang benar-benar kuliah. Kalau KKN kan sudah kami, dalam istilah Malaysia, sudah kami tewaskan itu. Saksi-saksi KKN itu sudah tewas semua itu, malu itu ya. Saksi KKN kemarin sudah kami tewaskan karena mengaku teman KKN mengaku 5 tahun antar jemput tapi tidak tahu kos dan tahu nomor ijazah tapi tidak pernah tahu kapan dia di wisuda dan ijazahnya seperti apa serta yang mencengangkan. Ya. Tapi kalau bagi Termul tidak, yang mencengangkan apa? Katanya yang alumni UGM itu adalah wali kota Solo. Kenapa selama dia dapat wali kota dari tahun 2005, 2010, 2012 kok tidak pernah ada yang namanya reuni ya yang menyelenggarakan Joko Widodo alumni Fakultas Kehutanan ya dan teman-temannya juga yang ikut KKN. Lalu ketika saksi di KKN ini kan banyak bohongnya ya. Yang perempuan itu tiba-tiba menyebut nama Jack. Sementara saksi sebelumnya itu sudah saya pancing-pancing, namanya adalah Joko Widodo atau Joko, nggak ada yang cek. Jadi antara saksi yang laki-laki dan perempuan 5 orang itu berbeda. Tidak pernah ada yang laki-laki tidak pernah ada yang mengatakan Jack, hanya 2 perempuan itu yang mengatakan Jack. Nah, kejanggalannya. Oleh karenanya ketiga kejanggalan tersebut, maka kejaksaan mengembalikan. Ya, mengembalikan. Lalu bagaimana aspek hukumnya? Kalau kejaksaan mengembalikan itu berarti memang tidak ada asli. Kalau tidak ada asli, maka pasal-pasal yang disangkakan kepada Roy Suryo, Rismond, dan Dr. Tifa itu tidak ada. Apa pasalnya? Pasal penghinaan, pasal pencemaran nama baik, pasal mengubah, mengedit 32, 35 Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik yang ancaman hukumannya ngeri sampai 10 dan 12 tahun ya. Nah, kenapa itu semua tidak ada? Kenapa jaksa mengembalikan? Karena tadi satu tidak pernah disita ijazah asli, tidak pernah ditunjukkan transkrip nilai asli, yang ada kopi dari korban ada kopi. Kemudian tidak ada teman-teman yang menyaksikan dia di wisuda atau dia berada di kuliah. Yang ada itu KKN. KKN itu tidak berhubungan sama sekali dengan ijazah. Itu hanya siklus. Seseorang yang menjadi mahasiswa, dia akan melewati siklus yang namanya siklus kuliah, siklus menyusun kartu rencana studi, siklus kuliah kerja nyata selama 3 bulan, kemudian yang berikutnya adalah menyusun skripsi, dan pasti orang yang menyusun skripsi tidak mungkin lupa sama 2 apa, teman-teman? Tidak mungkin lupa sama dosen pembimbing, tidak lupa dosen pembimbing akademik. Jadi dosbing skripsi dan dosbing akademik pasti tidak lupa, karena itu hanya 1, kecuali meninggal maka diganti. Jadi aneh. Maka berdasarkan itu, kejaksaan juga tidak mau dijadikan korban kebodohan kesekian kali. Maka berkas itu dikembalikan kejaksaan. Nah, konsekuensinya apa? Kalau ternyata yang dipakai untuk mencalonkan wali kota, mencalonkan gubernur, mencalonkan presiden oleh Bang Jack, mestinya yang menyebut Bang Jack ini Deddy Mizwar ini dalam filmnya PPT, Para Pencari Tuhan. Nah, otomatis bahwa itu semua kopi dari kopi berarti tidak ada yang asli, maka 1, pasal pencemaran nama baik tidak berlaku, pasal penghinaan tidak berlaku, pasal mengedit tidak berlaku, dan yang lain-lain. Oleh karenanya saya meminta kepada tim penasihat hukumnya Roy Suryo, Rismond, dan Tifa untuk para ahli itu diperiksa ditambah ahli pidana. Jadi dari ijazah yang didapatkan Pak Dr. Bonatua Silalahi itu dijadikan dasar, kemudian dilakukan pemeriksaan.
Pak Bonatua diperiksa sebagai saksi fakta karena beliau mendapatkan kopi dari kopi ijazah pencalonan wali kota, pencalonan gubernur, pencalonan presiden. Ditambah lagi siapa ahli pidana. Ahli pidana nanti akan menguraikan bahwa tercukupinya bukti itu minimal 2 alat bukti. Jadi mau bukti 700, 600 itu tidak ngaruh apapun. Karena tidak tahu, tidak ada saksi tentang ijazah asli, saksi tentang transkrip nilai, dan saksi wisuda. Udah itu saja sudah cukup. Jadi mau saksinya 10 atau 12 tidak penting karena KUHP hanya mensyaratkan 2 alat bukti. Nah, kalau demikian, maka kita kembali kepada persidangan di Surakarta di mana kami menghadirkan Komisaris Jenderal Polisi Ugroseno. Beliau mengatakan yang disita sebagai barang bukti itu adalah alat kejahatan. Nah, masa ijazahnya teman-temannya, berarti ijazah teman-temannya perlu dipertanyakan. Apakah ijazah teman-temannya Pak Jokowi itu hasil kejahatan atau tidak? Jadi buat kalian semua yang hari ini mengikuti kuliah di Fakultas Hukum Universitas Salam Akal Waras, camkan ya, harus minimal 2 alat bukti, tidak perlu 700 bukti. Itu perintah KUHP, itu perintah undang-undang ya. Jadi kalau harus menyodorkan ratusan tetapi ijazah asli tidak pernah ada, transkrip nilai asli tidak pernah ada, yang ada hanya kata-kata Joshua Sinambela saya meneliti sekian, itu namanya narasi. Yang bilang hanya teman Jokowi bahwa saya tahu dia lulusan UGM, itu namanya narasi bukan bukti. Di dalam narasi itu kalau hukum pidana namanya keterangan testimonium di auditu, mendengar cerita orang lain. Karenanya ya, oke, aku baca nih, keren-keren nih, malas pangkal tulas. Mari kita sama-sama menyuarakan keadilan, benar-benar. Jadi buat para mahasiswa saya yang ada di ruang kuliah Fakultas Hukum Universitas Akal Waras, kita tidak perlu emosi. Jadi silahkan itu diposting, ya, ini syarat saya meminta diposting di akun-akun kalian yang punya Facebook, di voting di Facebook. Ini ijazah jelas tidak jelas. Ijazahnya jelas tidak jelas. Kalau ijazah jelas tentu tidak menimbulkan polemik. Karenanya saya sebagai ahli pidana meminta penetapan tersangka terhadap Rismon, Montiva dan lain-lain itu harus di stop. Ya, karena tidak didukung oleh 2 alat bukti. Mau 700, 800, 900 itu tidak ngaruh apapun. Mau kalian bayar SPP dan sebagainya, foto KKN, enggak. Karena cuma yang dibutuhkan adalah nilai, kemudian transkrip nilai, dan orang yang menyaksikan dia kuliah atau dia wisuda. Kalau itu tidak ada, mau 100 KKN atau 1000, itu tidak berpengaruh apapun. Jadi ini harus jelas. Jadi, dan siapa tersangkanya? Oke. Tersangkanya adalah orang yang mengupload pertama kali, yang mengatakan itu ijazah asli Pak Jokowi siapa? Itu namanya Dian Sandi. Kapan? 1 April 2025 yang sudah ditonton 7.900.000 sekian. Itu karena dan dialah yang bisa dikenakan pasal 32 dan 35 karena dia mengatakan asli. Jadi sekali lagi para mahasiswaku, pedoman kalian itu bukan di ruang perdebatan seperti rakyat bersuara, ya, seperti opini dan sebagainya, tetapi di ruang kuliah ini, di ruang yang Bapak dosen menyampaikan kuliah ini terang benderang, ijazah Jokowi jelas tidak jelas. Karena tidak mungkin sebagai orang yang pernah kuliah, orang pernah sekolah pasti ijazahnya asli. Dan kalau kopi itu dari asli. Jadi gini, ketika persidangan itu hakim akan menanyakan, ada kolom kopi dari asli, kopi dari kopi. Nah, Pak Jokowi ini kopi dari fotokopi, bukan kopi dari kopi tapi dari fotokopi. Dan yang pasti dari seluruh alumni yang mengaku teman Pak Jokowi yang diperiksa di Pengadilan Surakarta, semua mengatakan stempel itu adanya setelah foto ditempel. Jadi nggak ada yang namanya stempel itu di belakang foto, ya. Nah, ini buat kalian yang kuliah beneran pasti ngerti, ya. Jadi lewat pencerahan kuliah
siang hari ini saya sengaja secara khusus hadir ya dengan pakaian rapi seperti ini membekali kalian supaya kalian 3 pedomannya. 1, tidak menyebar hoax, tidak menyebar fitnah berbasis data, dan hari ini berbasis data. Jadi silahkan dimanapun, dimana Pak Jokowi pernah mengatakan sekolah, kalian bisa minta fotokopi ijazahnya. Di Solo bisa minta ke KPU, kemudian di Jakarta KPU provinsi, bisa juga meminta di KPU pusat. Karena apa? Karena itu perintah undang-undang ya. Oleh karenanya bagaimana konstelasi persidangan tanggal 18 Februari? Kemungkinan besar ahli saya atau saksi saya 3. 1, Rismon otomatis, kemudian Roy Suryo otomatis, yang ketiga adalah Bu Natwa. Mereka akan berperan yang bermacam-macam. Rismon akan mengungkap apakah ijazah yang kami tunjukkan di persidangan, ijazahnya Pak Rujito, ijazahnya alumni Fakultas Kehutanan yang lain itu asli atau tidak. Rismon juga akan meneliti apakah yang diberikan Pak Bunatwa itu termasuk kategori ijazah atau fotokopi atau kopi dari fotokopi, ya, oke. Nah, lalu Roy Suryo itu akan menakar siapa yang memasang pertama kali, karena dia pakar telematika, di akun X atau Twitter itu siapa, kapan dan sebagainya, itu tugasnya Roy Suryo. Lalu Pak Bunatwa ini adalah pengamat kebijakan publik, bahwa selama ini Komisi Pemilihan Umum itu telah berbohong. Karena berbohong, maka berbondong-bondong nanti harus dilaporkan polisi supaya masuk penjara. Siapa? Yang pertama kali tentunya tim ses. Nah, tim sesnya ini kalian siap-siap ya. Tim sesnya Pak Jokowi ini kan sudah tersebar namanya di mana-mana. Ada di situ namanya Mas Anggit, ada di situ Heri Faria, ya. Ada yang lain-lain, ada namanya teman saya Eko dan sebagainya. Kalian siap-siap aja. Nanti pasti akan dimintai keterangan karena ternyata ijazah yang dipakai daftar tim ses kopi dari fotokopi, dan itu bukan ijazah. Itu kalau jadi alat bukti dapat. Karenanya Pengadilan Surakarta yang aku bilang yang terakhir, Bunatwa akan mengatakan bahwa arsip-arsip selama ini yang dipakai untuk mendaftar itu adalah palsu atau fotokopi dari fotokopi, dan itu tidak punya nilai bukti, bro. makanya perhatikan, pantengi channel ini, jangan mau dijebak untuk berkomentar ya di media sosial yang tidak jelas, apalagi berdebat dengan Joshua Sinambela. Saya sudah meneliti itu ada parameternya, pakai metodologi apa, hasil penelitiannya apa, dan dipublikasikan di jurnal media seperti apa. Jadi nggak bisa asal ngomong saja ya. Oke, nanti ini Polda Metro Jaya diperintahkan untuk tuntukan ijazah. Nanti semua gongnya nanti pada tanggal 18 Agustus. Lihat di situ ada saya Muhammad Taufik, ada Wirawat Anan, ada Andika Dian Prasetyo, ada Muhammad Ridho, ya, ada Zaki, ya. Kemudian ada Kanjeng Raden Tumenggung Susilo Muslih, ya. Ada di situ Badru, itu nama-nama advokat yang mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Surakarta, gugatan citizen lawsuit. Lalu ada juga di situ prinsipalnya Bangun Sutoto, alumni Fakultas Ilmu Politik, dan Tovan Hakim, alumni Fakultas Ekonomi Manajemen. Jadi klien kami ini bukan klien yang ngaku-ngaku. Jadi tidak ada lagi perdebatan, semua yang Anda inginkan nanti akan kami tumpahkan di tanggal 18 Agustus hari Rabu tahun 2025 pukul 9.30 di Pengadilan Negeri Surakarta. Nah, tugas Anda itu jangan cuma berkomentar di akun saya, jangan cuma berteriak-teriak mendukung saya, jangan cuma memposting ulang. Anda harus datang ke Pengadilan Surakarta. Kalau perlu Anda membuat laporan polisi ke Polda Metro, Anda membuat polisi pencalonan presiden ke Mabes Polri bahwa yang dipakai bahwa KPU tidak melakukan verifikasi, tentu ada orang yang mengatur di KPU itu siapa. Dan sudah terbukti beberapa komisioner KPU itu dimasukkan penjara, ya. Karenanya supaya rakyat tidak marah, ya, maka 3 data, jadi tidak butuh 700, cukup ijazah asli, cukup
kemudian nilai akademik ya, itu transkrip akademik dan saksi yang menyaksikan Pak Jokowi kuliah atau wisuda 3 itu nggak butuh 700 bukti. Diketawain orang membuktikan ijazah kok pakai 700. Cuman 3 ijazah asli, transkrip nilai asli, dan siapa yang pernah tahu dia lulus atau dia sekolah, bukan dia KKN. Salam akal waras, tetaplah menjadi orang yang cerdas, cermat, jujur, dan pemberani. Jangan lupa tanggal 18 hari Rabu 2026 di Pengadilan Surakarta ada heboh karena kita akan menghadirkan ahli-ahli yang berkompeten di bidangnya, yaitu antara lain Roy Suryo, Rismon Jani Pardan, Bonatua Silalahi. Oke, selamat tewas yang memperjuangkan ijazah yang tidak jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.